Melihat para aliansi Thunder Lion itu ada di tempat yang mereka lewati, Nona Jiang pun berkata, kalau mereka pasti sudah tahu rencana dari kelompok Nine Heavens dan menunggunya di tempat tersebut, dan dengan mendengar perkataan Nona Jiang itu, pemimpin dari aliansi Thunder Lion sambil tersenyum berkata kepada Nona Jiang, kalau dia memang pintar seperti biasanya, dan karena sudah tahu niatannya itu, pemimpin itu berkata kembali kepada Nona Jiang, jika dirinya tidak menyerahkan kulit monster Windfire Eve itu kepada dirinya, Nona Jiang pasti tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Paman Qian yang mendengar itu pun marah, dan menyuruhnya untuk maju melawannya saja, karena dengan palu besarnya itu, Paman Qian berkata kalau dia akan menghancurkan kepalanya itu, dan melihat pertarungan mereka akan segera terjadi. Pria yang memakai penutup mata pun berkata kepada Paman Qian untuk menyerahkan kulit monster Windfire Eve kepada dirinya. Karena dengan ia yang pergi dari tempat tersebut dan memanggil bala bantuan dari sekutu mereka, pria itu berkata kalau pihak mereka benar-benar akan diuntungkan, dan Paman Qian yang setuju dengan hal itu. Dia pun lalu melemparkan kulit monster tersebut kepada dirinya. Namun sebelum item itu sampai kepada dirinya, tak diduga Ye Chuan pun datang dan meraih item tersebut, yang hal itu pun membuat pria yang memakai penutup mata terlihat terkejut. Melihat item itu diambil oleh Ye Chuan, pria itu pun meminta Ye Chuan untuk menyerahkan item monster tersebut. Namun dengan polosnya, karena ia yang menguliti monster itu sendiri, Ye Chuan berkata kalau tentu saja dirinya lah yang harus menyimpan item tersebut, yang hal itu pun membuat pria itu yang akhirnya diketahui kalau dia bernama Jiawan, dia pun terlihat sangat marah. Namun Nona Jiang yang merasa janggal dari sikap Jiawan itu, dia pun menghentikan tindakannya itu, karena bukannya fokus untuk melakukan pertarungan dengan aliansi Thunder Lion, dirinya malah sibuk dengan item Windfire Eve, yang hal itu pun menyadarkannya, kalau Jiawan sudah berkhianat kepada aliansi Nine Heavens. Nona Jiang yang marah pun berkata kepada Jiawan, kenapa dirinya berani mengkhianati aliansi Nine Heavens? Namun Jiawan masih mencoba menyangkalnya dengan berkata, kenapa Nona Jiang malah mencurigainya dibandingkan dengan pendatang baru yang ia rekrut itu. Tetapi, Nona Jiang berkata kalau Ye Chuan sama sekali tidak terlihat sebagai seorang pengkhianat. Paman Qian yang akhirnya tahu kalau Jiawan adalah seorang pengkhianat, dengan palu besarnya itu yang akan ia hantamkan ke kepala Jiawan dari arah belakang, Jiawan yang menyadarinya pun dengan cepat langsung menghindari serangan dari Paman Qian tersebut sambil berkata, kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dengan cara mereka, serta Nona Jiang yang selalu bertindak tanpa alasan apapun yang membuatnya benar-benar muak. Dibandingkan dengan aliansi Thunder Lion yang menjanjikannya imbalan berkali-kali lipat, Jiawan berkata kalau mana mungkin dirinya melepaskan kesempatan emas itu. Namun karena kedatangan Ye Chuan yang merusak segalanya, Jiawan yang berkata kepada pemimpin aliansi Thunder Lion yang bernama Tuan Lei, kalau rencana mereka sudah gagal oleh Ye Chuan yang ada di aliansi Nine Heavens, Jiawan berkata kalau mereka sudah tidak ada cara lain lagi selain menggunakan kekerasan. Paman Qian yang sangat membenci seorang pengkhianat, dia pun langsung menargetkan Jiawan dan akan membunuhnya dengan palu besarnya itu. Namun Jiawan yang berkata kalau dengan kecepatannya ia akan dengan gampang menghindari serangan dari Paman Qian. Tak diduga serangan Paman Qian pun diblokir dengan mudah oleh Tuan Lei, dan kemudian menyuruh Jiawan untuk pergi dan membunuh Ye Chuan untuk mengambil item yang mereka inginkan itu. Di sisi Paman Qian, dia pun terlihat terkejut, karena setelah serangannya dengan mudah ditangkis oleh Tuan Lei, dia pun menyadari, kalau Tuan Lei sudah menerobos ke ranah master tahap kedua, dan dengan kekuatan barunya itu, Tuan Lei yang mengeluarkan aura yang besar pun berkata kepada mereka, kalau pihaknya itu yang datang dengan persiapan penuh untuk melawan aliansi Nine Heavens. Dengan kekuatan barunya itu, Tuan Lei berkata kalau dia akan membunuh aliansi Nine Heavens di tempat tersebut. Dengan cepat,
Tuan Lei pun langsung mengarah ke arah Paman Qian untuk melancarkan serangannya dengan kedua belatinya itu. Dan meski Paman Qian bisa menangkis serangan tersebut dengan palu besarnya itu, terlihat Paman Qian kesusahan karena perbedaan kekuatan mereka. Dan Paman Qian yang segera merubah arah dari serangan Tuan Lei dengan cara melepaskan salah satu tangannya yang memegang senjata. Dengan kesempatan itu, Paman Qian pun mencoba untuk menyerangnya. Namun, Tuan Lei dengan cepat menghindarinya dengan cara melompat ke udara. Di sisi Jia Wan, setelah mencabut pedang dari sarungnya, dia langsung melesat ke arah Ye Chuan untuk melakukan serangan. Namun ketika ia akan mendekati Ye Chuan, ia yang menyadari kalau ada serangan yang mengarah ke arahnya. Jia Wan pun langsung melompat untuk menghindari serangan tersebut yang ternyata dari skill serangan Nona Jiang. Melihat Nona Jiang akan mengganggunya di saat ia akan membunuh Ye Chuan yang sedang memegang item dari monster yang mereka butuhkan, Jia Wan pun menyuruh kedua bawahan Tuan Lei untuk menyerang Nona Jiang agar tidak mengganggunya saat ia akan membunuh Ye Chuan. Dan dengan perintah dari Jia Wan tersebut, dengan serangan mereka yang bertipe api dan petir, mereka pun langsung mengarahkan serangan mereka ke arah Nona Jiang. Tetapi, dengan skill serangannya itu, Nona Jiang dengan mudah menghancurkan skill serangan dari kedua orang itu. Nona Jiang yang tahu kalau Ye Chuan hanyalah seorang pemula ranah Climbing Pond Realm tingkat 1, dia beranggapan kalau Ye Chuan tidak akan bisa melawan Jia Wan yang berada di ranah Climbing Pond Realm tingkat 5, dan melihat Jia Wan yang akan melancarkan serangannya kepada Ye Chuan. Pada saat Nona Jiang menyuruh Ye Chuan untuk pergi dan melarikan diri, tak diduga hal yang tak terduga pun terjadi. Karena setelah melihat Ye Chuan menggunakan kemampuan Blood Shadow Butcher-nya itu yang sudah naik ke level 3, Jia Wan yang merasakan hawa membunuh dari Ye Chuan yang sangat besar pun terlihat sangat ketakutan. Karena hanya dengan menatapnya saja, dirinya membayangkan kalau ia seperti seekor babi yang sedang diikat di tiang salib, yang siap kapanpun disembeli oleh Ye Chuan. Dengan kemampuan Blood Shadow Butcher-nya yang sudah aktif, Ye Chuan pun mencoba menyerang Jia Wan dengan pisau jagalnya itu. Dan karena serangannya itu bisa ditangkis oleh Jia Wan dengan pedangnya, Ye Chuan pun dengan skill Nether Shadow Sweep, sambil membawa item monster itu, Ye Chuan dengan cepat berpindah ke belakang Jia Wan, dan Jia Wan yang menyadari hal tersebut, dia yang akan menyerang Ye Chuan pun mengurungkan niatnya itu. Karena Ye Chuan bersembunyi di balik item monster yang tidak boleh rusak sedikit pun. Dan melihat kesempatan itu untuk menyerang Jia Wan kembali. Dengan sekali tebasan cepat, Ye Chuan berhasil memotong kaki kiri dari Jia Wan. Yang hal itu pun membuatnya menjerit kesakitan. Dan dengan Jia Wan yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Ye Chuan yang datang ke hadapannya pun berkata, kalau dia yang sudah menangkap Jia Wan yang sudah tidak berdaya, ia akan segera menyembelih Jia Wan di tempat tersebut. Nona Jiang yang melihat Ye Chuan bisa mengalahkan Jia Wan pun berkata kalau Ye Chuan sangat luar biasa hebat, karena dirinya yang hanya berada di ranah Climbing Pond Realm tingkat 1 bisa mengalahkan Jia Wan yang tingkatan ranahnya lebih tinggi dari dirinya. Dan melihat kejanggalan itu, Nona Jiang pun mengasumsikan, kalau Ye Chuan mempunyai profesi petarung tingkat dewa, dan sebelum Ye Chuan membunuh Jia Wan, dia pun meminta Ye Chuan untuk membantunya mengalahkan kedua orang bawahan dari Tuan Lei. Namun Ye Chuan yang melihat ke arah Tuan Lei yang sedang melakukan pertarungan dengan Paman Qian yang terus terpojok oleh serangan Tuan Lei. Ye Chuan pun berkata, kalau untuk mengakhiri pertarungan itu dengan sangat cepat, mereka harus menangkap pemimpin dari musuhnya itu terlebih dahulu. Paman Qian yang terlihat terpojok pun mencoba bangkit kembali untuk melakukan pertempurannya itu. Namun karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, Tuan Lei berkata kalau Paman Qian tidak akan mampu untuk menandinginya. Namun pada saat Tuan Lei akan menggunakan skillnya yang bernama Domain Thunder Net, yang akan mengakibatkan tubuh target dari musuhnya itu akan perlahan mati rasa sampai akhirnya targetnya itu tidak bisa bergerak sama sekali.
pada saat Tuan Lei akan melancarkan serangan terakhirnya untuk membunuh Paman Qian. Tak diduga Ye Chuan muncul di belakangnya sambil berkata, kalau dirinya masihlah hidup. Pada saat Tuan Lei memalingkan pandangannya dan melihat ke arah Ye Chuan yang menggunakan kemampuan Blood Shadow Butcher-nya itu pun membuat Tuan Lei seperti seekor babi yang sedang disetrum oleh Ye Chuan dengan listrik yang bertegangan tinggi. Dan Tuan Lei yang mencoba melepaskan dirinya dari efek tersebut dengan cara melukai lidahnya dengan menggigitnya, Tuan Lei pun akhirnya sadar kembali. Sehingga ia pun bisa menangkis serangan dari Ye Chuan yang mengarah ke arahnya. Meskipun Tuan Lei bisa menangkis serangan dari Ye Chuan itu, dia pun terlihat sangat kesusahan. Karena ia merasa, skill dari Ye Chuan yang hanya masih berada di ranah Climbing Pond Realm tingkat 1 saja bisa mempengaruhinya. Sehingga, Tuan Lei pun bertanya-tanya, apakah skill milik Ye Chuan itu skill setingkat dewa? Dan karena hal itu juga, Tuan Lei beranggapan kalau Ye Chuan tidak bisa dibiarkan untuk hidup. Dengan ia yang berhasil melepaskan tekanan dari serangan Ye Chuan itu, Tuan Lei pun langsung menyerang balik Ye Chuan dengan menendangnya sekeras mungkin, yang hal itu pun membuat Ye Chuan terhempas jauh ke belakang. Tuan Lei yang diketahui dia bermarga Gang pun lalu berjalan perlahan ke arah Ye Chuan yang sedang berbaring di tanah. Kalau Ye Chuan yang masih di alam rendahan menurutnya itu, sungguh berani melawan dirinya yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan dirinya. Tetapi, Ye Chuan yang mendengar itu malah tersenyum, seakan-akan ia sangat menikmati pertarungan itu. Di sisi Paman Qian yang melihat Ye Chuan mengorbankan dirinya demi memberinya satu kesempatan untuk membunuh Tuan Lei Gang. Dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu pun langsung melompat ke arah Tuan Lei Gang dan melancarkan serangannya yang bernama Mountain Splitting Overload Hammer. Namun, Tuan Lei Gang yang menyadari itu, dengan kemampuan domain Thundernet-nya itu, hanya dengan mengarahkan ke arah Paman Qian yang terkena sengatan listrik itu pun langsung kesakitan dan terjatuh ke tanah. Paman Qian yang sudah tak berdaya pun sambil terbata-bata, ia berkata kepada Tuan Lei Gang, kalau ia pasti tahu latar belakang dari Nona Jiang, dengan mengorbankan nyawanya itu untuk menolong Nona Jiang, Paman Qian meminta untuk Tuan Lei Gang mengampuni nyawa dari Nona Jiang. Karena jika Nona Jiang mengalami hal yang buruk, Paman Qian berkata kalau aliansi Nine Heavens tidak akan membiarkan Tuan Lei Gang begitu saja. Sambil tersenyum Tuan Lei Gang berkata kepada Paman Qian, kalau apa yang dikatakan Paman Qian benar-benar sangatlah lucu. Karena dibandingkan dengan aliansinya, aliansi Nine Heavens tidak berarti sama sekali. Dan soal tentang nonanya itu, Tuan Lei Gang berkata kalau Paman Qian untuk tidak memikirkan hal itu. Karena sebelum ia membunuh nonanya itu, pihaknya akan bersenang-senang terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Yang hal itu pun membuat Paman Qian sangat marah. Namun tak sepengetahuan Tuan Lei Gang, sebuah serangan mematikan pun muncul di belakangnya yang langsung mengarah ke arahnya. Dan ia yang telat menyadari serangan itu, dia yang terkena telak oleh serangan itu pun menjerit kesakitan. Dan ternyata, itu adalah serangan yang digunakan oleh Ye Chuan, dengan menggunakan teknik Valen Star-nya itu. Tuan Lei Gang yang mendapatkan luka yang sangat parah oleh serangan dari Ye Chuan pun bertanya tentang teknik yang Ye Chuan gunakan itu. Tetapi Ye Chuan yang hanya memikirkan armor Golden Scarlet Soft yang ia beli sudah retak karena tendangan dari Tuan Lei Gang tersebut. Jika bukan karena armor itu, Ye Chuan berkata kalau ia pasti sudah mati dari tadi, dan sambil tersenyum jahat, Ye Chuan berkata kalau dia akan membunuh Tuan Lei Gang dengan serangan yang sama. Paman Qian yang terkejut pun berkata dalam hatinya, kalau ia tidak boleh melihat penampilan Ye Chuan yang seperti orang bodoh. Karena insting bertarung dan kewaspadaan yang dimiliki oleh Ye Chuan jauh melampaui tingkatan alam ranahnya, dan dengan melihat Ye Chuan yang berpura-pura mati untuk menipu Tuan Lei Gang yang membuatnya menjadi lengah. Dengan memanfaatkan celah tersebut, Ye Chuan berhasil menyerangnya dengan diam-diam.
sehingga membuat Paman Qian pun menaruh perhatian lebih kepada Ye Chuan, karena ia anggap kalau Ye Chuan adalah orang yang sangat cerdas. Melihat kondisinya yang sangat parah dan tak mungkin untuk melanjutkan pertarungan tersebut, Tuan Lei Gang yang meninggalkan tempat tersebut pun berkata kepada Ye Chuan, kalau di kemudian hari ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Yang hal tersebut pun membuat Paman Qian terlihat terkejut, dan pada saat ia akan memberikan selamat kepada Ye Chuan, melihat Ye Chuan akan terjatuh, ia pun lalu meraihnya, dan sementara di sisi Nona Jiang yang baru berhasil mengalahkan kedua bawahan dari Tuan Lei Gang, dia yang bergegas menghampiri mereka pun bertanya tentang keadaan mereka berdua, dan Paman Qian pun berkata, kalau dia benar-benar kagum dengan mata nonanya itu dalam melihat bakat seseorang, karena Ye Chuan yang ia ajak untuk bergabung ke aliansi mereka telah menyelamatkannya saat di waktu yang sangat genting. Dan bahkan ia juga bisa melukai Tuan Lei Gang dengan sangat parah. Namun mereka tidak bisa menangkapnya, karena Tuan Lei Gang telah berhasil melarikan diri. Paman Qian yang diselamatkan oleh Ye Chuan pun berkata kepadanya, kalau setelah mereka kembali ke kota Qingcheng, apapun yang Ye Chuan mau, entah itu pergi ke tempat pijat, ke tempat jamuan, ataupun meminta minuman anggur yang terbaik, Paman Qian berkata kalau dia akan mengabulkan semua itu. Namun Nona Jiang menyuruhnya untuk jangan mengajak Ye Chuan melakukan tindakan yang tak pantas seperti itu. Sekaligus hal itu pun membuat Nona Jiang sangat merasa heran, karena musuh yang bahkan Paman Qian tidak bisa ia tangani, malah Ye Chuan yang masih di tingkatan alam climbing pond tahap pertama yang bisa melakukannya. Mereka yang mendengar Jia Wan bergerak secara perlahan untuk melarikan diri, mereka yang menyadarinya pun dengan tatapan membunuh langsung melihat ke arah Jia Wan, dan Paman Qian yang muncul di depannya itu sambil membawa palu besarnya itu. Jia Wan yang menyesal dan meminta ampunan karena ia sedang membutuhkan uang banyak karena istrinya yang sedang hamil dan ibunya yang sedang sakit. Melihat mereka sudah menjadi rekan yang cukup lama, Jia Wan pun meminta untuk diampuni sekali saja sebagai rekan yang pernah bekerja sama dengan dirinya. Tetapi, Paman Qian yang sambil tersenyum pun berkata kepada Jia Wan, kalau demi persahabatan mereka di masa lalu, dirinya akan merawat istri Jia Wan dengan sangat baik, dan bahkan ia juga akan memastikan untuk menyenangkan istrinya itu setiap malam, yang hal itu pun membuat Jia Wan terlihat sangat marah. Namun, tanpa ampun, Paman Qian langsung membunuh Jia Wan dengan palu besarnya itu dengan cara menghantamkannya dan menghancurkan kepala Jia Wan sampai tak berbentuk. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.